Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Agung untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan keindahan. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena banyak obat-obatan di toko-toko terdekat. Oleh sebab itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Golayaini, seorang penjaga Mesir berkata, "Inna fi yadi subbani amrol ummati wa fi akdamiha ayataha." Yang artinya sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat dan pada kaki-kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum tentang remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshallazi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dihafan khafu falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka sendiri khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Dari ayat tersebut, jelas-jelas Allah memperingatkan kepada manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, baik secara fisik, mental maupun intelektual, karena bisa menyebabkan kemunduran. Karena generasi pemuda yang ada pada saat ini akan memimpin pada masa yang akan datang. Karena jika mereka tidak mempunyai modal dalam hal-hal tersebut, maka bisa dipastikan mereka mudah terhanyut dalam gelombang kemerosotan moral yang disebabkan oleh pergaulan yang semakin bebas serta penyalahgunaan media. Karena bisa kita lihat pada saat ini, banyak sekali pemuda-pemuda yang lebih memilih jalan ke sana kemari tidak penting daripada pergi ke masjid untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda yang ada pada saat ini maupun yang akan datang, maka bisa dipastikan mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai penghambat pembangunan, penghancur pembangunan. Sebagai contoh remaja dan pemuda generasi penerus bangsa, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu nakussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Yang artinya, dan kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula bagi mereka petunjuk. Ayat tersebut mengajarkan kepada para remaja dan pemuda untuk menjadikan Ashabul Kahfi sebagai contoh, bahwa sesungguhnya pemuda-pemuda yang selalu bersama Allah akan Allah tunjukkan jalan bagi mereka. Setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah kinerja agar produktivitas meningkat,
olah usaha agar ekonomi kuat. Jika 5 olah ini sudah diolah oleh para remaja dan pemuda, maka insya Allah, Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Dari uraian tersebut juga memperingatkan kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu agar mendidik anak-anaknya dengan baik supaya masa depannya lebih cerah dan terang benderang. Sebab the young today is the leader tomorrow. Pemuda-pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itu kekurangan saya sebagai penuntut ilmu. Saya juga masih dalam proses belajar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.